apa itu interaksi palsu, komponen apa saja yang masuk dalam interaksi palsu, dan tentunya apa dampaknya kalau misalkan kita melanggar kebijakan interaksi palsu ini. Dan ngeklik karena ngelihat thumbnail kalian, tapi ternyata hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau membahas terkait kebijakan interaksi palsu. Kalau misalkan kalian nonton video aku yang sebelumnya, yang ini nih, nah disitu aku sempat menyebutkan terkait interaksi palsu, tapi tidak menjelaskan secara rinci apa itu interaksi palsu. So di video kali ini aku mau membahas terkait apa itu interaksi palsu, komponen apa saja yang masuk dalam interaksi palsu, dan tentunya apa dampaknya kalau misalkan kita melanggar kebijakan interaksi palsu ini. Dan jangan lupa ya, kalau misalkan kalian mau terus dapat informasi penting, klik tombol subscribe yang ada di bawah, like, komen, dan share juga kalau kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk nyalain notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru di channel YouTube aku. Oke teman-teman, seperti janji aku tadi, aku akan membahas 3 hal penting. Apa itu interaksi palsu, komponen yang masuk dalam kategori interaksi palsu, dan dampak kalau misalkan kita melanggar interaksi palsu ini, kebijakan interaksi palsu ini. Nah sebelumnya aku membahas terkait apa sih interaksi palsu ini. Interaksi palsu itu adalah metode yang kalian gunakan untuk meningkatkan matriks YouTube kalian. Nah, di sini aku menjelaskan untuk matriks YouTube itu apa saja. Matriks YouTube tuh contohnya seperti jam tayang, kemudian like, kemudian viewers, komen. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan algoritma atau metadata YouTube kalian itu disebutnya matriks YouTube ya, teman-teman. Dan kalau intinya kalau misalkan kalian melakukan entah itu penipuan lah atau hal-hal yang berupaya untuk meningkatkan matriks YouTube yang tadi, bukan karena orang-orang suka dengan channel YouTube kalian atau konten kalian, salah satunya ya bisa nonton video sendiri, itu adalah interaksi palsu ya, seperti aku sebutin di video sebelumnya. Nah itu disebutnya tetap masuk dalam kategori interaksi palsu. Atau kalian share link kalian di manapun untuk orang bisa like, kemudian komen, padahal nggak nonton video kalian, itu disebutnya juga interaksi palsu. Dan komponen apa saja yang masuk dalam kategori interaksi palsu ini? Selain matriks YouTube yang aku sebutkan tadi itu juga ada komponen konten. Untuk komponen konten aku akan informasikan secara detail nanti dulu. Jadi di sini aku mau membahas terkait yang matriks YouTube tadi. Oke, nah jadi peningkatan matriks YouTube yang tidak wajar atau bisa dibilang aneh oleh algoritma YouTube itu pasti nanti akan terdeteksi oleh sistem YouTube, teman-teman. Jadi interaksi itu dianggap sama pihak YouTube kalau peningkatan dari matriks YouTube kalian itu secara tidak ada paksaan atau tidak ada penipuan gitu. Nah ini juga berkaitan sama hal-hal seperti thumbnail. Jadi kalau misalkan kalian bikin thumbnail kemudian isi konten dengan thumbnail kalian itu berbeda, itu juga masuk dalam kategori interaksi palsu ya teman-teman. Jadi orang tuh ngeklik karena ngelihat thumbnail kalian, tapi ternyata isinya nggak sesuai dengan thumbnail yang kalian gambarkan. Orang bisa aja nge-report atau melaporkan kepada pihak YouTube bahwa konten ini sudah masuk dalam kebijakan interaksi palsu atau sudah nyeleweng, ibaratnya seperti itu. Oke, makanya hati-hati banget. Dan bukan cuma isi konten aja, tapi juga komentar kalian. Jadi kalau misalkan kalian komentar sembarangan, orang bisa melakukan reporting atau pelaporan komen kalian kepada pihak YouTube, dan akhirnya YouTube akan melihat atau meninjau channel kalian. Hati-hati di situ. Bisa jadi nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan channel YouTube kalian. Oke, teman-teman. Nah, untuk konten sendiri di sini aku udah merangkum ya, ada 3 nih. Jadi ada 3 konten yang berkaitan interaksi yang berkaitan dengan konten. Jadi yang pertama adalah konten yang menautkan atau mempromosikan layanan pihak ketiga yang berupaya untuk meningkatkan matriks YouTube. Oke. Nah, kalian pernah dengar kan kalau misalkan ada pensupport giveaway gitu, banyak banget YouTuber yang melakukan itu. Dan aku mau saranin ke kalian, sebenarnya nggak apa-apa kalian melakukan itu, cuman jangan sampai kalian naruh linknya di description box yang ada di bawah. Contoh gini,
aku lagi buka pensupport untuk giveaway di YouTube aku, dan aku boleh aja bilang guys jangan lupa ya untuk subscribe channel si A, misalkan seperti itu boleh banget teman-teman. Tapi jangan sampai di dalam description box aku menuliskan guys buat kalian yang pengen menangin atau buat kalian yang pengen ikutan giveaway aku, syaratnya adalah kalian subscribe channel YouTube si A. Linknya udah aku taruh di description box yang ada di bawah. Jadi kalian langsung klik aja, langsung subscribe, like, komen juga untuk semua video-videonya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman, karena itu masuk dalam komponen konten yang melanggar kebijakan interaksi palsu. Oke, paham ya sampai di sini. Dan kemudian yang kedua, bentar, nyontek dulu biar nggak lupa nih infoin ke kalian. Yang kedua adalah konten yang mengajak untuk subscribe ke channel kreator lain hanya karena mereka subscribe ke kita gitu. Jadi bukan cuma berkaitan sama giveaway tadi, tapi sub for sub pun itu masuk dalam kategori konten interaksi palsu. Jadi kalian boleh aja bilang guys jangan lupa ya klik tombol like, komen, dan subscribe di dalam video ya. Di dalam video kalian boleh banget, tapi jangan sampai kalian mengarahkan subscriber aku nih, aku arahin buat subscribe channel YouTube lain, itu jangan. Walaupun kalian tidak menuliskan di dalam description box yang ada di bawah, tapi kalau kalian di dalam konten lebih banyak mengarahkan subscriber kalian untuk subscribe channel orang lain, itu juga masuk dalam kategori interaksi palsu. Emang bisa kedetek Kak? Bisa teman-teman. Jadi untuk YouTube kan aku udah pernah bilang, mereka itu punya sistem untuk apa namanya, kalau misalkan kita peninjauan, kalau peninjauan secara sistem ada yang atau otomatis atau yang secara manual itu ada, jadi bukan cuman kayak pensupport atau masukin link di bawah description box, tapi kalau misalkan kalian terlalu sering di dalam channel YouTube kalian minta subscriber kalian untuk subscribe ke channel orang lain, itu juga masuk dalam konten yang melanggar kebijakan interaksi palsu. Nah selanjutnya yang ketiga, konten yang menampilkan kreator untuk membeli penayangan. Jadi ini sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Kalau misalkan kalian menginformasikan kepada subscriber kalian, mengarahkan mereka untuk guys kalau misalkan mau naikin subscriber, kalian hubungi nomor yang ada di bawah ini atau klik link yang ada di bawah ini, atau gini nih caranya bla 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 segala macam, itu juga nggak boleh teman-teman. Nanti video kalian bisa hapus oleh pihak YouTube, nanti kena strike, kan bahaya gitu ya. Itu jangan sampai kalian melakukan 3 komponen konten yang tadi. Yang pertama, kalian jangan sampai mempromosikan, apalagi masukin link di description box kalian. Kemudian jangan sampai kalian terlalu sering untuk minta subscriber kalian atau maksa subscriber kalian untuk subscribe ke channel orang lain. Ya biarinlah mereka mau subscribe, kalau mereka suka ya mereka pasti subscribe, tenang aja. Dan jangan sampai kalian menginformasikan terkait gimana caranya untuk meningkatkan matriks YouTube mereka. Misalkan kalian menampilkan cara-cara untuk meningkatkan subscriber dengan cara-cara yang ilegal atau paksaan atau penipuan, itu jangan sampai ya teman-teman. Nah aku juga mau informasikan kepada kalian terkait bentar lupa nih. Nah terkait dampaknya apa nih teman-teman. Jadi dampaknya apa? Dampaknya kalau misalkan kalian melakukan pelanggaran atas kebijakan interaksi palsu ini, tentunya ya channel kalian bisa aja dihapusin. Ini aku bakal tulisin di sini. Ini informasi dari pihak YouTube-nya. Aku bacain aja ya teman-teman. Jika konten kalian melanggar kebijakan kami akan menghapus konten tersebut dan mengirimkan email pemberitahuan kepada Anda. Jika ini adalah pertama kalinya, mungkin kalian masih oke lah, nggak apa-apa. Mungkin dia nggak tahu atau seperti apa, YouTube masih mentolerir ya. Cuma kalau misalkan kalian udah melakukan ketiga kalinya dan dapat teguran ketiga kalinya kalian masih belum sadar juga, nah channel YouTube kalian tuh bisa aja dihentikan oleh pihak YouTube. Kalau udah dihentikan kan kalian mulai dari nol lagi, itu nggak banget gitu kan. Jadi lebih baik buat teman-teman semuanya jangan sampai melakukan kesalahan kebijakan interaksi palsu ini. Ya buatlah channel kalian. Aku sering banget kayaknya ngomong minta untuk konten kalian semenarik mungkin, seinformatif mungkin. Karena emang bener teman-teman, kalau misalkan konten kalian isinya penting, orang-orang suka sama informasinya, dan memang up to date untuk informasinya diikutin, ya orang nggak usah disuruh pasti bakal subscribe channel YouTube kalian. Seperti itu. Banyak hal yang bisa kalian cari agar subscriber itu datang.
bukan cuma dari isi kontennya aja, misalkan informatif atau up to date, tapi juga mungkin kalian orangnya yang menarik, supel, atau kalian memang orangnya sering balesin komen atau seperti apa. Banyak banget caranya kalian bisa menemukan kelebihan kalian sendiri dalam mengembangkan channel YouTube kalian. Oke teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video aku kali ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat ya apa saja yang aku sampaikan di dalam channel YouTube aku. Karena aku berharap ya dengan aku menyampaikan informasi ini secara detail dan jelas kepada teman-teman, ya bisa diikutin gitu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh oleh pihak gitu. Oke, nah oke teman-teman, mungkin segitu aja. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, like, komen, dan share juga kalau kalian merasa video yang aku sampaikan itu selalu bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk nyalain notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru di channel YouTube aku. Jadi biar channel kalian selalu up to date informasinya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Terima kasih.